Sejarah migrasi suku Melayu ke Kalimantan. Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara yang telah menjadi rumah bagi berbagai etnis dan suku. Salah satu kelompok yang meninggalkan jejak signifikan di wilayah ini adalah suku Melayu. Kehadiran masyarakat Melayu di Kalimantan bukan hanya berperan penting dalam membentuk budaya setempat, tetapi juga membawa perubahan dalam hal perdagangan, agama, dan sosial. Migrasi suku Melayu ke Kalimantan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh perdagangan laut, penyebaran agama Islam, dan faktor sosial politik di kawasan Nusantara. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Melayu di Kalimantan berintegrasi dan menyatu dengan penduduk asli sehingga menciptakan budaya yang unik. 1. Awal mula kedatangan suku Melayu di Kalimantan. Migrasi suku Melayu ke Kalimantan diperkirakan mulai terjadi pada abad ke-13 hingga ke-14, ketika jaringan perdagangan laut antara Sumatera, Semenanjung Malaka, Jawa, dan Kalimantan berkembang pesat. Pada masa itu, pesisir Kalimantan menjadi jalur penting yang dilalui kapal-kapal dagang dari berbagai kerajaan maritim di Nusantara, termasuk dari wilayah Melayu. Melalui interaksi perdagangan, banyak orang Melayu yang akhirnya menetap di pesisir Kalimantan. Kawasan pesisir seperti Sambas di Kalimantan Barat, Pontianak, serta wilayah lainnya menjadi pusat pemukiman awal masyarakat Melayu. Sambas, yang terletak di pesisir Kalimantan Barat, menjadi salah satu titik awal kedatangan suku Melayu. Wilayah ini berkembang pesat karena berada di jalur perdagangan strategis yang menghubungkan berbagai daerah di Nusantara dan Asia Tenggara. Sambas kemudian menjadi pusat Kesultanan Melayu pertama di Kalimantan Barat, yang memainkan peran penting dalam penyebaran budaya Melayu dan Islam. Dalam sebuah percakapan antara seorang pedagang Melayu bernama Ahmad dengan penduduk asli Dayak, terjadi dialog tentang alasan orang Melayu datang ke Kalimantan. Ahmad, kami datang ke sini bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di tanah ini, kami merasa disambut dengan baik oleh masyarakat asli. Penduduk Dayak, kami memang hidup berdampingan di sini. Kehadiran kalian membawa sesuatu yang baru, dari bahasa hingga budaya. Ini memperkaya kehidupan kami. Ahmad, saya senang mendengarnya. Kita bisa hidup bersama dan saling belajar. Dua pengaruh Islam dan peran Kesultanan Sambas dan Pontianak. Bersamaan dengan migrasi orang Melayu, agama Islam pun mulai menyebar di Kalimantan. Orang-orang Melayu yang datang ke Kalimantan tidak hanya membawa keterampilan dagang, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai Islam. Beberapa pemukiman Melayu yang berdiri kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam bagi masyarakat sekitar, terutama di Kalimantan Barat dan Selatan. Kesultanan Sambas dan Kesultanan Pontianak menjadi kekuatan politik Melayu yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam. Kesultanan Sambas, yang berdiri pada abad ke-16, didirikan oleh Raden Sulaiman, seorang bangsawan Melayu dari Brunei. Kesultanan Pontianak, yang didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Syarif Abdurrahman, seorang keturunan Arab dan Melayu, juga memainkan peran besar dalam menegakkan pengaruh Islam di Kalimantan. Dua kesultanan ini menjadi pusat pendidikan Islam, hukum Islam, serta perkembangan budaya Melayu. Sultan Syarif Abdurrahman, dalam sebuah diskusi dengan para bangsawan, menekankan pentingnya Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu di Kalimantan. Sultan Syarif Abdurrahman, kita harus menjaga agar Islam terus menyebar dengan baik di tanah ini. Dengan Islam, kita juga mengikat masyarakat dalam tali persaudaraan dan menjaga perdamaian. Bangsawan Melayu, benar, Yang Mulia. Dengan menjadikan Islam sebagai pedoman, kita juga dapat hidup harmonis dengan masyarakat asli, seperti saudara Dayak. Sultan Syarif Abdurrahman,
Itulah harapan kita semua, bahwa di bawah payung Islam, kita bisa membangun masyarakat yang damai. 3. Hubungan budaya antara Melayu dan suku Dayak. Interaksi antara suku Melayu dan suku Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan menciptakan akulturasi budaya yang unik. Meskipun orang Melayu membawa budaya dan agama yang berbeda, mereka berhasil hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak. Beberapa elemen budaya Melayu seperti bahasa, seni musik, dan tarian mulai terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari di kalangan Dayak pesisir. Orang Melayu juga mengadopsi beberapa tradisi lokal dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, beberapa orang Melayu mulai menggunakan kayu ulin yang menjadi bagian dari kearifan lokal Dayak dalam membangun rumah. Selain itu, tradisi makan bersama dan saling membantu dalam upacara adat juga mulai menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kedua masyarakat ini. Di sebuah perayaan adat, Pak Umar, seorang Melayu, berbicara dengan Pak Daman, tetua Dayak, tentang persatuan mereka. Pak Umar, Pak Daman, saya senang kita bisa merayakan perayaan ini bersama-sama. Tradisi makan bersama dan gotong royong ini menjadi pengingat bahwa kita semua bersaudara. Pak Daman, benar sekali, Pak Umar. Kehadiran orang Melayu telah memberi warna baru bagi adat kami. Tradisi kalian yang penuh hormat sangat kami hargai. Pak Umar, semoga kita bisa menjaga persatuan ini untuk generasi mendatang. 4. Peran orang Melayu dalam ekonomi dan pendidikan. Orang Melayu membawa pengetahuan dalam bidang perdagangan dan pertanian yang kemudian berkembang di Kalimantan. Di pesisir, mereka membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi pusat kegiatan perdagangan. Para pedagang Melayu menjalin hubungan dengan para pedagang dari luar, seperti dari Sulawesi, Jawa, dan juga pedagang asing seperti Tiongkok dan India. Hal ini membuat ekonomi pesisir Kalimantan berkembang dengan pesat. Selain itu, kedatangan masyarakat Melayu juga memperkenalkan pendidikan Islam. Banyak dari pemukiman Melayu yang memiliki surau atau masjid sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat sekitar. Mereka juga mendirikan pesantren yang menjadi tempat pendidikan Islam bagi anak-anak Melayu dan Dayak. Ustaz Hamid, seorang guru agama, berdiskusi dengan Pak Idris, seorang kepala keluarga Dayak, tentang pendidikan anak-anak mereka. Pak Idris, Ustaz, saya ingin anak-anak kami belajar membaca dan memahami kitab suci seperti yang dilakukan anak-anak di pemukiman kalian. Ustaz Hamid, itu niat yang baik, Pak Idris. Semua anak dapat belajar di sini. Kami akan menyambut siapapun yang ingin menuntut ilmu. Pak Idris, terima kasih, Ustaz. Pendidikan ini sangat berharga bagi masa depan anak-anak kami. 5. Peninggalan budaya Melayu di Kalimantan. Warisan budaya Melayu masih dapat dilihat hingga kini di Kalimantan, terutama di wilayah pesisir. Bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-hari di banyak daerah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Selain itu, banyak nama tempat dan tradisi yang berakar dari budaya Melayu, seperti penggunaan gelar-gelar bangsawan, kesenian seperti tari zapin, dan perayaan Maulid Nabi yang dirayakan dengan meriah di daerah-daerah Melayu. Dalam bidang arsitektur, rumah-rumah panggung khas Melayu dengan ornamen ukiran halus dapat ditemukan di berbagai wilayah Kalimantan. Selain itu, peninggalan kesultanan seperti masjid tua, istana, dan makam raja-raja Melayu masih terawat sebagai warisan sejarah. Penutup. Kehadiran masyarakat Melayu di Kalimantan merupakan bagian penting dari sejarah dan perkembangan budaya di pulau ini. Melalui migrasi dan interaksi yang harmonis, masyarakat Melayu memberikan kontribusi dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi, dan budaya.